قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kemarin kita sudah mengangkat video jamaah umroh asal Indonesia yang membuat ulah di Tanah Suci. Mereka kumpul-kumpul, ya, kemudian mereka berteriak-teriak membaca solawat. Seolah-olah mereka ini adalah orang yang paling gemar bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, coba ya, mereka sampai ditegur oleh askar, ya, tapi mereka selengean malahan. Ini tamu nggak sopan, sudah bertamu di negara orang, ya, kemudian di rumah Allah, yang seharusnya mereka ini menunjukkan adab seorang muslim, menunjukkan adab seorang tamu, ya. Padahal pemerintah Arab Saudi ya sudah cukup memuliakan tamu Allah, ya. Tapi justru tamunya ini yang nggak punya adab, nggak punya sopan santun. Sudah ditegur, malah selengean, ya. Dianggapnya Masjidil Haram itu sama dengan masjid mereka sendiri yang ada di negeri kita ini. Masjid yang kadang-kadang dilabeli ormas. Masjid dilabeli ormas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan ini ada lagi, ya, memang orang-orang Aswaja ini ya, enggak di Indonesia, enggak di negara lain, kerjanya memang bikin rusuh, ya. Coba lihat ini. Ini postingan dari akun Facebook Muslim Fakta, ya. Aksi sejumlah warga negara Islam Indonesia yang membangunkan sahur dengan berkeliling kawasan pemukiman di Jepang menuai respon negatif dari warga setempat. Coba, ya. Ini tinggal di negeri orang, tingkahnya, ya, ya Allah ya Rob, ya, keliling membangunkan orang sahur, dan biasanya kelilingnya ya pakai ketimpringan, apapun yang bisa bunyi mereka bawa, ya. Ya nggak kayak tang ember dipukul. Selip sedikit mereka bawa sound system, ya. Ya Allah, ya. Aktivitas tersebut dinilai mengganggu ketenangan lingkungan karena dilakukan pada dini hari di area hunian. Cobalah, ya, di negeri orang, ya, di pemukiman yang mungkin di sana juga ada orang non muslimnya, ya, yang mereka nggak butuh dibangunkan untuk sahur, orang non muslim, ya. Sedangkan ada muslim saja, ya, barangkali ada mereka yang kerjanya siang, ya, malam butuh istirahat yang lumayan banyak. Mereka sudah mempersiapkan makanan sahurnya ya sejak mereka berbuka puasa. Jadi sahur mereka tinggal makan saja. Jadi nggak butuh banyak waktu untuk melek. Lah kalau sudah diganggu dengan orang ketimpringan bangunkan sahur keliling di komplek, apalagi kadang-kadang kelilingnya itu 2 jam 3 jam sebelum masuk waktu subuh, itu kan ganggu orang namanya, ya, ganggu orang namanya, ya. Sejumlah warga Jepang menilai kebiasaan tersebut tidak sejalan dengan norma sosial setempat yang sangat menjunjung ketenangan, ya, terutama pada malam hingga pagi hari. Warganet pun mengingatkan pentingnya menghormati budaya dan aturan lokal saat tinggal di negara lain. Tuh, katanya mereka paling toleransi, ya. Paling toleransi, paling menjunjung tradisi, giliran tinggal di tempat orang bikin ulah.
Ya, ini gambarnya. Geger. WNI Aswaja bangunkan sahur di Jepang. Ya, warga Jepang terganggu. Ya, terganggu lah. Ya, coba kita baca komentar-komentarnya ya. Tebak manusia dari pulau mana? Ah, jelas. Ini inisial J ya. Dari pulau J. Ya memang di sana ya pusatnya Aswaja. Coba kerusuhan-kerusuhan terjadi di pulau mana? Pulau J. Ya. Terjadi di Pulau J. Bangunkan orang sahur pakai sound horeg. Pemirsa, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan adanya aksi patrol sahur menggunakan sound horeg. Ironisnya, selain membuat jalan raya macet, sebagian pemilik sound juga menampilkan penari yang berpakaian seksi. Ironisnya, sebagian pemilik sound horeg juga menampilkan penari yang berpakaian seksi untuk menghibur warga. Sejak dimulai dini hari, aksi sound horeg tersebut baru berakhir pada pukul 8 pagi. Nah, bangunkan sahur orang pakai sound horeg, ya pakai sound system. Kadang di masjid pun teriak-teriak nggak jelas. Bangun. Sahur, jangan tiga, Bu. Ayo, cepat. Sahur. Sahur. Ayo. Bangun. Ayo, bangun. Jam 3. Cepat. Coba, orang nggak butuh yang seperti itu, nggak butuh. Sekarang zaman sudah canggih, orang tinggal ngidupin alarm. Selesai. Ya, ada 2 orang di rumah, misal keluarga kecil, baru punya anak kecil 1, ya 2 orang suami istri, punya 2 HP, ya alarmnya dibunyikan 2, alarmnya dibunyikan semua. Bangun mereka, ngapain teriak-teriak, keliling-keliling nggak jelas, apalagi di masjid pakai toa, ya. Nih, yang di luar Islam bisa menyangka itu ajaran Islam, padahal bukan, betul, ya. Itu ajaran Aswaja, ya. Tebak ormas, oh ya jelas, Newcastle United, ya. Aswaja itu artinya apa? Asli warisan jahiliyah kalau seperti itu, ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti menenteramkan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti menenteramkan, nggak mungkin bikin ulah nggak jelas seperti itu, ya. Kalau di kampung-kampung, di pedalaman yang jauh dari masjid atau musola, jauh dari internet, itu masih bisa dilakukan, ya. Tapi buat di wilayah yang internetnya masih lancar, yang masih punya HP, ada alarm, nah ya kan, ada alarm kan, ya. Ada suara dari masjid yang membangunkan orang untuk sahur, membangunkan orang sahur dengan cara berkeliling kampung, itu sangat mengganggu sekali, ya. Kalaupun nggak ada orang di masjid bangunkan sahur, alarm itu loh cukup. Alarm cukup, ya. Ini komentar-komentarnya pedas-pedas memang, ya. Maklum lah ya, nanggepi orang-orang Aswaja memang butuh kesabaran yang tinggi, ya. Ya. Dan sebelumnya ya ulama Malaysia ada juga yang ya resah lah, ya. Resah kok bisa budaya-budaya di Indonesia yang seperti ini, bahkan sudah menjangkiti orang Malaysia. Ini parah orang Aswaja. Ya, coba kita lihat bagaimana respon ulama dari Malaysia. Yang di Malaysia sekarang pun ketularan orang-orang Aswaja. Pokoknya kalau ada Aswaja, rusuh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya tuan-tuan dah tengok video tadi dan saya difahamkan ia berlaku di Malaysia, dan saya mengharapkan agar budaya seperti ini tidak perlu dikembangkan dan tidak perlu diteruskan. Saya mengharap, kerana di dalam negara kita ini bukan semua orang dianjurkan untuk bersahur. Ada perempuan yang haid, ada perempuan yang berada dalam keadaan yang nifas, ada anak-anak kecil, ada orang yang mempunyai baby yang perlu untuk tidur, yang mana mereka ini tidak disuruh pun untuk bangun bersahur. Jadi kalau kita lakukan perkara ini, kita akan mengganggu mereka. Bahkan di dalam negara kita juga ada orang-orang yang bukan Islam yang mungkin mereka akan tiba-tiba benci kepada Islam, sedangkan Islam tak menyuruh perkara ini untuk dilakukan. Saya tak ada masalah untuk kita azan lebih daripada sekali untuk mengejut orang sahur di waktu pagi. Azan yang pertama sebelum subuh dan azan yang kedua itu berlaku pada waktu subuh. Tapi jangan dibudayakan budaya yang seperti ini kerana ia tidak disuruh oleh agama. Ibnu Jauzi antara orang yang pernah mengkritik perbuatan membaca Al-Quran di menara yang tinggi,
pada zaman silam, kerana menurut beliau itu adalah mengganggu orang yang sedang tidur di waktu malam. Jadi saya mengharapkan agar kita semua bersatu hati untuk kita membantah perkara ini dan tidak perlu untuk dilakukan dan dikembangkan di Malaysia. Allahu a'lam, moga-moga ada kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, sampai Malaysia saja risih dengan kebiasaan orang-orang Aswaja. Yakin yang lakukan seperti itu di Malaysia, ya orang Aswaja juga. Nggak akan mungkin orang-orang yang dijuluki Salafi Wahabi, ya. Entahlah, Aswaja memang aneh. Yang begitu ngakunya paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, paling benar sendiri. Aduh, parah. Salam marah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.